Sidang lanjutan perkara objek tanah di Kelurahan Fatululi antara Sofia Tomboy melawan Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai tergugat dan Gubernur NTT sebagai tergugat satu intervensi kembali berlangsung dengan agenda pengajuan bukti surat dari pihak tergugat, Kantor Pertanahan Kota Kupang, dan tergugat satu intervensi Gubernur NTT. Lukas Mau, kuasa hukum Gubernur NTT, mengatakan perkara ini sudah berulang kali diajukan keluarga Tomboy dan dokumen alat bukti sudah berupa keputusan pengadilan. Terkait sertifikat alas hak, pemerintah sudah memiliki dokumen yang sah berupa sertifikat. Dokumen-dokumen alat bukti itu merupakan putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan sertifikat alas hak, ya pemerintah tentu saja memiliki sertifikat alas hak. Tadi dapat disaksikan bahwa buku tanah juga dibawa dan dokumen yang asli dari BPN. Kita tetap mengikuti tahapan-tahapan proses yang ada dan nanti kita lihat dari putusnya seperti apa. Kita yakin bahwa penguasaan atas bidang tanah pemerintah provinsi itu sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Ahmad Bumi, kuasa hukum Sofia Tomboy, mengatakan pihak tergugat menghadirkan 5 bukti surat dan tergugat satu intervensi menghadirkan 18 bukti surat. Sedangkan penggugat sudah menyerahkan 34 bukti surat pada sidang minggu kemarin. Ahmad Bumi juga menjelaskan pihak tergugat mengajukan bukti surat berupa sertifikat dan surat ukur objek sengketa. Sedangkan tergugat satu intervensi mengajukan bukti surat berupa putusan pengadilan pada perkara sebelumnya, tapi pada objek yang lain, bukan pada objek yang sedang jadi sengketa. Pemprov juga tidak dapat menunjukkan bukti sumber tanah yang disengketakan. Sumber hak atas tanah sampai dengan mereka terbitkan sertifikat itu dari sumber hak yang mana? Tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik. Itu tidak ada. Kalau misalnya itu tanah negara berarti tanah yang tidak ada pemilik atau tanah yang tidak ada tuannya. Itu sesuai dengan PP nomor 40 tahun 96 tentang hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Itu menyebutkan tanah negara jika tanah itu belum dilekati hak milik seseorang. Kemudian kalau misalnya itu sudah tanah hak milik, maka itu harus ada pelepasan hak dari pemilikan atas tanah itu. Kemudian tanah dari Tomboy itu diperoleh sejak dari tahun 1960. Seharusnya kalau Pemda ingin membangun di situ, maka pelepasan haknya dari Tomboy dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Tomboy itu. Tapi ini kenyataannya tidak. Kalau Antaran, kalau Amabi itu sudah dilakukan proses ganti kerugian, hanya Tomboy itu tidak. Dan itu juga kita sudah ajukan bukti surat kemarin batas tanah asli dengan Antaran dari Amabi, dari Punai, itu semua mereka tanda tangan batas tanah itu. Kemudian surat keterangan dari BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur juga asli kami buktikan kemarin. Terus surat keterangan dari Lurah Oibobo tahun 93, Lurah Fatululi tahun 2000 juga kami sudah majukan kemarin. Artinya dari sisi alas hak, tanah itu adalah tanah Tomboy. Tapi karena Pemda hendak membangun di situ, harusnya pelepasan hak itu dari Tomboy kepada Pemda dengan catatan Pemda memberikan ganti rugi kepada Sidang akan dilanjutkan Kamis 13 Agustus 2020 dengan agenda pengajuan bukti surat tambahan dari para pihak, di mana bukti surat tergugat dan tergugat satu intervensi akan ditanggapi oleh penggugat dalam kesimpulan dalam sidang nanti. Berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sidang dipimpin Hakim Ketua Prasetyo Wibowo dan Hakim Anggota Febriansa Sorarius dan Aini Sahara dengan panitera pengganti Marta Manuhutu. Giri Rudolf, AFB TV melaporkan.